Madrasah pertama buat anak sebelum dia keluar itu orang tua. Karena di luar rumah butuh kecerewetan 1000 cerewet. Apa yang menyebabkan iman seseorang ini naik dan turun? Kenapa sekarang orang semakin mudah galau? Karena sekarang orang ini komunikasinya searah. Jadi jin setan ini tetangga-tetangga kita aja. Kalau kita lebih kuat ya sananya lari, kalau sananya lebih kuat kita yang lari gitu aja. Jadi kita bisa ngeganggu setan ya? Bisa ganggu setan, Oh, bisa. bisa ya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kadang tambah, kadang kurang atau naik tuh turun. Jadi nggak ada istilah iman itu habis, itu nggak ada. Jadi inilah kelebihannya, iman itu nggak habis, nggak hilang, tapi hanya naik tuh turun. Makanya ketika orang sudah beriman tidak boleh dikatakan imanmu hilang. Jadi tidak bisa kemudian kita menghukumi orang bahwa imannya sudah hilang, sudah bukan Islam, sudah musyrik, sudah kafir. Karena iman itu hanya dihukumi naik dan turun. Dan iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan menghasilkan kepatuhan. Nah, kepercayaan dan kepatuhan itu memang lumrahnya dari dulu naik dan turun karena iman itu ada di hati. Nah, hati itu sebutannya kolbun. Bolak-balik. Jadi bahasanya bolak-balik. Makanya bahasanya kolbun. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati ini, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku pada agamamu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang biasa, normal. Karena iman itu masalah keyakinan dan kepercayaan. Jadi memang bahasanya adalah naik dan turun. Tapi dengan bahasa itu adalah satu kebahagiaan buat kita bahwa iman itu tidak hilang. Hanya disifati naik dan turun, tambah dan kurang. Maka tidak boleh mengatakan bahwa imanmu hilang. Imanmu tidak ada, kamu pencuri, imanmu hilang. Nggak bisa. Karena iman itu konsep paling dasar kepercayaan manusia kepada Allah. Mahwal iman. Itu iman itu luas. Ada pertama iman antu'mina billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikat Allah. Wa kutubihi dan kitab Allah. Wal yaumil akhir dan terhadap hari kiamat. Nah, terhadap hari kiamat itu masuk iman. Nah, iman ini ada yang bahas terus, ada yang enggak. Ada yang bahas dajjal setiap hari, ada yang bahas Ya'juj Ma'juj setiap hari. Ada yang selalu mengatakan awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Akhirnya banyak yang takut, jual harta bendanya diserahkan sama panitia hari kiamat. Terus nggak jadi. Nah itu terus kemudian orang yang nggak membicarakan kiamat disebut tidak beriman karena tidak percaya. Bukannya nggak percaya, kiai itu ada yang memang nggak bahas kiamat terlalu detail. Ketika ditanya kenapa kiai nggak ikut rame-rame bahas kiamat, karena kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas gitu. Nah, kiamat itu kalau sendirian itu baru dibahas. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan terhadap ketentuan baik dan buruk itu dari Allah. Jadi iman itu luas. Mungkin di satu sisi terhadap Allah nggak turun, tapi terhadap yang lain naik turun itu lumrah. Tapi nggak ada yang hilang. Jadi insya Allah manusia yang sudah beriman sampai kapanpun imannya tetap ada dan kembali kepada Allah membawa iman, dan itu jaminan keselamatan yang namanya husnul khotimah. Makanya bahasanya hanya naik dan turun, kurang dan tambah, tidak ada hilang. Wah, mantap. Terima kasih Gus. Dan tadi di antara iman-iman nggak ada kan beriman kepada sosial media, nggak ada ya Gus? Nggak ada. Nah, yang menarik gini Gus. Kalau kita beriman kepada Allah dan percaya dan yakin kepada Allah, sementara sekarang banyak orang yang curhat di sosial media, Gus. Curhat nih, ya, dikit-dikit curhat. Apakah ketika dia curhat membuka aib lagi? Apakah dia itu lagi imannya turun? Gimana tuh, Gus, menanggapinya? Waduh, nggak bisa ya disebut iman turun dan naik gara-gara curhat di medsos gitu kan. Hanya karena memang medsos ini sehari ini sudah mewakili wajah manusia. Jadi wajah manusia itu terwakili sekarang paling banyak adalah medsos. Ya itu sesuatu yang memang harus dilewati dalam proses kehidupan ini. Kalau dulu berkata itu lumrahnya adalah dengan kata-kata,
maka ketika hari ini lumrahnya berkata-kata dengan huruf dan kalimat yang ada di medsos, maka kedudukan kalimat dan huruf itu sama dengan kedudukan kata-kata. Dulu orang berjanji itu dengan tulisan-tulisan dengan materai. Sekarang lumrahnya orang berjanji bisa dituangkan di dalam kesepakatan foto. Maka foto itu kedudukannya sama dengan kedudukan materai. Maka ketika kemudian dulu orang nengok orang mandi di sungai itu berdosa, tapi sekarang tidak perlu ke sungai, cukup lihat di medsos, maka kebiasaan itu sama dosanya dengan ketika melihat di sungai. Dulu loh, jadi medsos ini sudah menjadi kebiasaan manusia. Makanya orang di medsos juga bisa dihukum. Artinya apa? Bahwa medsos ini sudah menjadi hukum. Maka kalau yang analog itu dosa, maka yang digital juga dosa. Jangan dikatakan yang analog ini dosa terus yang digital tidak dosa. Makanya ini sekarang, makanya dulu pernikahan itu harus ketemu. Sekarang lewat video call jadi. Jadi pasrah pernikahan saya terima nikahnya dari orang tua lewat video call, lewat FaceTime bisa. Maka kemudian adat ini sudah menjadi hukum. Makanya ketika curhat di medsos, apakah ini juga mewakili curhatan kepada Tuhan? Ya hari ini manusia curhatnya kepada medsos. Kalau dulu orang Yahudi curhatnya di tembok ratapan, kan? Lah mungkin karena teknologi ini dulu yang buat oleh orang Yahudi, maka kemudian tempat curhat namanya window atau tembok, ya wall kan, tembok ratapan itu. Oke. Jadi teknologi ini kan dulu yang buat memang orang-orang Yahudi dengan pola pikir tentang tentang tembok gitu ya, maka kemudian nulis di wall atau nulis di ini. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari tembok. Jadi meratap, tapi apakah kemudian itu terus tidak boleh karena itu Yahudi? Ya enggak begitu pemahamannya. Karena sistem itu bisa dipakai oleh siapapun dan semua orang punya haknya untuk pakai sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing gitu. Ya. Oke, terima kasih Gus, terima kasih. Dan jadi ingat di dalam satu konteks ayat Al-Quran tuh ada kata-kata bahwa musuh manusia yang nyata itu adalah setan gitu Gus. Ya. Kita bicara setan nih. Ya. Dan menariknya ketika tadi berbicara iman yang turun, itu dalam tanda petik apakah ada kontribusi godaan setan. Jadi sebetulnya ketika setan menjadi musuh manusia itu seperti apa sih Gus penjelasannya? Ya orang nggak mandi, terus kemudian kurapan. Apakah ada korelasi antara kurap dan orang tidak mandi? Ya sangat mungkin ketika orang tidak mandi kurapen, karena orang tidak mandi punya potensi untuk kurapen. Nah seperti orang buruk punya potensi untuk didekati oleh setan. Makanya orang kalau buruk kena setan namanya kesetanan. Tapi kalau orang sudah baik kok kena setan, digoda setan, dari setannya menggoda. Nah membedakan itu bukan sesuatu yang mudah, karena manusia juga bisa menjadi setan perilakunya. Kadang setan juga berperilaku seperti manusia, karena al-khonnas itu minal jinnati wanas. Nah membedakan kapan dia menjadi jin dan kapan menjadi manusia dalam perilaku itu nggak mudah. Tapi sebagai sebuah sosok bisa dibedakan, oh ini manusia, ini jin. Tapi ketika berperilaku susah. Karena manusia juga bisa berperilaku seperti kambing. Manusia juga bisa berperilaku seperti ayam. Ketika dia nggak ngerti siapa istri orang, nah itu ayam. Nah terus apakah itu perilaku? Ini berbicara tentang perilaku. Nah dalam hal ini kan kita bisa melihat perilaku orang seperti kesetanan. Tapi realnya benar nggak ada setan di situ? Pasti ada. Karena dalam setiap kejahatan iblis setan pernah bersumpah, aku akan sesatkan manusia. La'ughwiyannahum, akan aku sesatkan. Makanya fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Sumpah itu pernah ada. Tapi apakah sampai sekarang manusia selalu kena setan ketika dia keliru? Nah itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk ditafsirkan. Kecuali kalau ini berbicara tentang
hitam dan putih. Bahwa dulu ketika manusia lahir, baik itu hak patennya manusia, buruk itu hak patennya iblis. Maka ketika manusia melakukan keburukan, berarti dia melanggar hak cipta, gitu aja sebenarnya. Melanggar hak cipta. Iya kan? Manusia itu disuruh baik, iblis disuruh jelek. Nah maka ketika manusia baik dia tetap sebagai manusia, ketika manusia jelek dia melanggar hak cipta. Karena apa? Dia melakukan mengambil perilakunya iblis. Nah cuman itu kalau jadi pelanggaran hak cipta sebenarnya. Jadi orang pakai motor juga benar, tapi ketika kemudian pabriknya melanggar hak cipta dia bisa dihukum. Gitu lah. Kalau ngomongin setan tuh seru nih Gus. Dan kita tahu bahwa Quran sendiri mengatakan aku akan mendatangimu dari depan, belakang, kanan, kiri gitu Gus. Nah, dalam konteks di sini berarti kan ada pintu masuk setan ke kita. Gimana sih Gus cara setan menggoda kita tuh gimana? Monggo. Nah kalau setan ini kan bisa masuk kemanapun. Karena setan itu makhluk ruhani. Nah manusia ini punya jasmani. Nah jasmani manusia bisa dimasuki setan. Itu bisa, gitu kan. Tapi bahwa kemudian hari ini menjadi perdebatan, bagaimana cara masuknya setan ke dalam diri manusia. Jin dan setan ini masuk pertama dalam Al-Quran disebutkan cara masuknya menggunakan sistem al-khonnas, sistem pengintai. Nah, jadi mengintai gini. Nah untuk apa? Untuk bikin yuwaswisufi sudur rinas, membuat keraguan. Itu yang tekstual. Nah ragu-ragu apa? Ragu-ragu pada aturan Allah, ragu-ragu pada ketentuan Allah. Kemudian dia melakukan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tanpa lagi ada rasa takut bahwa itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi masuk ke dalam diri manusia dalam konsep dasarnya setan adalah menggunakan sistem membuat ragu-ragu terhadap akhirat, ragu-ragu terhadap, sehingga melakukan kejahatan. Cuman kan konteksnya sekarang orang kemudian mengidentifikasi setan masuk itu dengan model kesurupan. Kan gitu? Ya kan, jadi setan masuk itu model kesurupan. Kalau model kesurupan itu model cloning sebenarnya. Jadi setan sedang mengkloning dirinya menggunakan manusia, dan itu konsepnya bukan sesuatu yang dalam pengertian setan masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau itu kan hanya persoalan kesurupan. Kalau kesurupan itu jadi gimana tuh Gus? Memang masuk. Masuk dan menduplikasi. Setan menduplikasi. Dan itu kan tidak kemudian berakhir kepada surga dan neraka gitu loh. Itu kan sifatnya hanya nempel terus ganggu, kelumrahan menjadi manusia diganti dengan kelumrahan yang lain. Tapi itu sifatnya tidak ekstrim. Sifatnya tidak kemudian menghilangkan akidah, enggak. Kalau itu ya lumrah lah. Kadang manusia yang kuat juga bisa mengganggu iblis, mengganggu setan gitu loh. Karena setan ini kan sebenarnya jin dan setan ini kan makhluk satu galaksi. Jadi jin, setan ini tetangga-tetangga kita aja. Kalau kita lebih kuat ya sananya lari, kalau sananya lebih kuat kita yang lari gitu aja. Jadi kita bisa ngeganggu setan ya? Bisa ganggu setan, bisa. Ya? Bisa, kita bisa saling ganggu. Wong itu makhluk satu galaksi kok. Yang disebut penguasa gunung ini beneran ada, tapi itu makhluk satu galaksi. Kekeliruannya kalau kita nganggap itu tuh Tuhan. Jadi banyak sekali penunggu-penunggu di sekitar kita banyak. Tapi itu makhluk satu galaksi ya, bisa ajak kelahi bisa. Kalau kemudian kita lebih kuat maka bisa kita suruh, bisa. Kita suruh, dan itu nggak ada urusannya dengan musyrik, dengan apa, enggak. Seperti kita ngambil sapi dari tengah hutan kemudian kita suruh bajak sawah. Ya seperti kita ngambil monyet dari dalam hutan kita suruh manjat kelapa. Seperti kita ngambil harimau kita suruh berburu. Jadi sebenarnya itu biasa aja, dunia yang biasa. Makanya karena makhluk satu galaksi, Nabi Sulaiman juga bisa nyuruh bangun masjid, bangun apa gitu. Nah, Pak Erik kok nggak bisa nyuruh jin ya, nyuruh tukang. Kayaknya Pak Erik harus belajar ya. Iya, itu biasa aja sebenarnya. Itu sama. Jadi nggak usah terlalu kemudian ini musyrik, enggak. Biasa aja, yang penting kita tahu ilmunya.
Iya, kita suruh-suruh apa bisa. Makanya ada yang suruh nyuri uang itu bisa. Tinggal dilatih aja, diedukasi bagaimana cara mencuri uang. Menerima pelatihan yang menerima pelatihannya ada. Ada itu yang bagian melatih begitu ada. Wong itu makhluk satu galaksi aja kok. Kalau ketika datang dari Pluto ya seremnya luar biasa. Tapi kalau kita ajak kelahi dia juga lari. Nah malaikat apa itu bukan dari galaksi yang ini. Malaikat itu dari galaksi yang nggak tahu tempatnya di mana. Jauhnya luar biasa. Kalau setan jin yang hari ini gedruwo kayak gitu itu makhluk satu galaksi. Kita lempar pakai tela pohon bisa itu. Kasih makannya makan gitu. Sama aja dengan kita nyuruh sapi terus kita kasih rumput itu. Oke. Nah, yang jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana tuh supaya kita tuh nggak kalah sama setan? Apakah bisa dikalahkan sendiri atau misalkan kita harus ketemu orang pinter gitu loh Gus? Harus ketemu kiai gitu misalnya, monggo. Enggak juga. Wong itu kan dunia umum. Kelahi sama mereka, menghadapi mereka nggak harus dengan melalui belajar dengan kiai. Di semua agama ada sistem pembelajaran itu. Semua manusia dikasih, wong itu makhluk biasa aja kok. Ada orang tidak beragama sama sekali ya bisa ketemu dengan makhluk itu. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman sana banyak. Hidup satu galaksi kok. Saling mengganggu, saling iseng itu ya bisa aja. Iya. Nah tapi kemudian merepresentasi agama dalam pengertian gangguan dari mereka, ini kan tidak seperti kesurupan. Oke. Gitu loh, itu berbeda dengan ilmu tentang kesurupan dengan ilmu tentang jin yang mengganggu manusia beda. Jadi tidak kemudian menampakkan, oh gitu bukan itu iseng seperti kita ketemu harimau, oh kita lari dia lari gitu sama. Beda konsepnya. Oke. Jadi sekarang kan dicampur-campur gitu. Ya. Jadi seolah-olah bahwa jin mengganggu manusia itu termasuk kesurupan. Enggak juga, manusia menyurupi mereka juga bisa. Iya. Loh iya, manusia dengan kualifikasi yang tertentu nyurupi mereka bisa. Oke. Ini ilmu baru nih Gus. Bisa. Tahu berak-berik kampungnya juga bisa. Tidak berarti kemudian manusia sangat hebat ketika bisa masuk sana. Sana juga kadang keliru masuk ke kampung kita. Oke. Waket tempilingi gitu suruh pulang lagi udah pulang sana. Oke. Nah kalau Gus Muwafiq menyembuhkan orang gitu misalkan gitu ya. Ada yang minta untuk disembuhkan gitu. Dan apa sih sebetulnya yang disembuhkan tuh apanya Gus? Dikeluarkan. Oh. Dikeluarkan aja dari tubuh manusia yang ditempati itu. Dia kan kadang di aliran-aliran darah di mana. Oke. Suruh keluar aja. Nah cara nyuruh keluar, masukkan anasir bagus, anasir uluhiyah yang melalui mulut, minum atau makanan agar masuk ke aliran darah. Nah ketika aliran darah itu menyerap sesuatu yang baik, dia pergi. Oke. Makanya makanan-makanan yang didoakan itulah yang kemudian menyimpan doa untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah sekarang orang bertanya, masa makanan bisa menyimpan doa? Ya jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Iya kan, kaset itu nyimpen suara, handphone nyimpen gambar. Loh makanya dulu orang berdoa, Allahumma barik lana, berkahilah. Makanya kemudian makanannya berubah menjadi makanan barokah. Lah ketika makanan barokah jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu enggak dibakar sama api neraka, makanya barik lana niku terusannya wakina ada benar karena doanya barokah, maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Dapat berkat gitu ya. Dapat berkat. Nah itu kalau dimakan jadi darah, jadi daging, makhluk-makhluk dengan anasir buruk dia pergi. Oke. Iya kan? Kalau virus dimasuki dengan obat, cacing-cacing dimasuki dengan obat cacing. Nah anasir makhluk yang tidak nampak ya dimasuki dengan sesuatu yang bersifat uluhiyah. Oke. Saya mau tanya dulu audiens yang ada di sini, ada yang pernah merasakan galau? Boleh angkat tangannya? Wah banyak Gus nih. Kegalauan ini jadi trending topik nih Gus. Oke, gini Gus, ada nggak sih kaitan apa yang kita diskusikan tadi bahwa kita bisa digoda oleh setan? Ketika kita melakukan sesuatu yang digoda setan, akhirnya kita melakukan dosa. Akhirnya dari goda setan, dosa,
akhirnya menjadi kegalauan. Ada nggak sih kaitan antara setan, dosa, dan galau? Monggo Gus. Ya pasti ada. Karena basicnya manusia itu kan galau. Khuliqal insana halu'a. Aku bikin manusia ini senang berkeluh kesah. Basic ya Gus ya? Basically manusia itu memang tukang keluh kesah. Nah terus hubungannya apa dengan setan? Setan masuk gitu. Keluh kesah itu menghasilkan keraguan. Nah keraguan itu kan al-khannas itu pekerjaannya adalah yuwaswisu fi sudurinas. Nah nanti kemudian begitu dia ragu-ragu, dia terjebak melakukan dosa. Begitu dosa diingatkan baik. Tapi begitu diingatkan baik, al-khannas juga bisa bermain di situ. Wah kamu ini orang buruk, iya aku memang orang buruk. Akhirnya malah dia tidak pernah melakukan kebaikan karena selalu merasa diri terburuk. Kalau sudah terjebak di dalam al-khannas, kalau ini nekat aja. Dan al-khannas itu iseng kadang. Al-khannas itu gimana Gus? Mengintai, jadi masuk ke dalam diri manusia. Itu menghasilkan keraguan-raguan, pokoknya menggoda ragu-ragu, terus ragu-ragu. Itu. Nah orang nanti lama-lama juga akan ragu-ragu. Dari awal yang baik, belum tentu kemudian dia akan menghasilkan sesuatu yang terus baik. Ragu-ragu, bener nggak amal ini diterima atau tidak. Maka kemudian dia nyari yang pasti diterima, yang hanya ada di dalam Quran Sunnah. Ini pasti diterima. Akhirnya kemudian oh berarti yang tidak berdasarkan Quran Sunnah pasti tidak diterima. Oh berarti ini pelaku bid'ah, berarti harus dihabisi, akhirnya dibom. Gitu kan? Bisa ke situ juga. Iya. Itu satu contoh. Iya. Kotor itu bisa membuat wudhu tidak sah. Sementara kotor itu tidak terlihat. Hati-hati dengan sesuatu yang najis, kamu bisa wudhumu tidak sah. Itu kalau di pondok menghasilkan orang wudhu 10 jam gak selesai. Nawa itu wudhu nggak selesai. Sholat juga sama. Kamu yang khusyuk. Kalau kamu berpikir yang lain maka sholatmu tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk pasti tidak diterima. Terus tiba-tiba orang pengen khusyuk, menghilangkan pikiran selain Allah. Bagaimana menghilangkan pikiran selain Allah? Wong pada Allah aja belum pernah ketemu. Lah akhirnya usolli. Waduh, masih mikir utang, enggak jadi. Usolli, masih mikir anak. Itu ada di pondok itu. Sholat sampai 10 jam sampai 5 waktu enggak terjadi sholat karena ragu-ragu usolli. Allah itu ada. Nah, jadi itu bisa pisau bermata dua, kadang hadirnya baik, buruk gitu masuk. Oke. Gitu loh. Makanya penampakan al-khannas itu macam-macam. Kalau kiai tiba-tiba didatangi oleh perempuan yang memang secara fisik bentuknya sudah aneh gitu, langsung connect, ini paling juga orang jelek gitu kan. Udah malah berhenti. Tapi kalau yang datang rapi, bajunya bagus, jilbabnya bagus, lirik-lirik juga. Makanya nggak mungkin al-khannas itu mendatangkan yang aneh, yang jelek itu. Lebih baik datangkan yang bagus. Tapi dari yang bagus lirik-lirik juga, akhirnya nikah-nikah juga, rumah tangganya rusak-rusak juga. Ya kan? Jadi Pak Erik hati-hati. Itu kalau yang datang ke Pak Erik langsung celananya segini, tatonya segini, mungkin langsung refleks. Itu enggak lah, enggak gitu. Tapi begitu yang datang itu cantik, rapi gitu. Lirik-lirik juga. Tapi kalau itu diambil juga, rumah tangga rusak juga. Nah itulah. Nah, itu jago itu. Oke. Makanya ada yang mengatakan itu mekanisme iblis itu ya begitu. Mekanisme iblis. Iblis engineering gitu. Sistem manajemen iblis. Oke Gus, ini menarik dah. Ini juga banyak pertanyaan tentang gini Gus, apa sih yang membuat orang mudah galau? Kok sekarang tuh kayak yang rapuh gitu Gus, dikit-dikit galau gitu, monggo. Kenapa sekarang orang semakin mudah galau? Karena sekarang orang ini komunikasinya searah. Iya kan, karena nggak punya temen. Karena hampir seluruh sistem sosial ini kan diambil alih oleh smartphone. Ya. Ini diambil alih ini semua. Jadi orang kemudian berhadapan dengan ini semua, dia nggak punya teman, nggak berinteraksi.
Jadi akhirnya orang tidak bisa kemudian komunikasi timbal balik. Dia merasa eksis kalau sudah berhadapan dengan handphone. Sementara smartphone nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kasih saran, nggak bisa apa, kecuali Google. Hai Google, gitu kan? Nah itu termasuk problem kekinian. Oke. Iya, kiai juga ngajar santri juga capek sekarang. Dihukum lari bisa mati. Karena dulu anak-anak dihukum lari nggak ada masalah. Karena sebelum mondok, kalau ngambil sesuatu dikejar yang punya, lari. Nah anak sekarang larinya di game. Nah kalau disuruh lari beneran, mati. Anak dulu mainan anak-anak dibully temannya, biasa. Makanya ketika kemudian di pesantren dibully, tahan. Anak sekarang nggak pernah dibully. Dibully handphone nggak pernah, dimain di game juga nggak pernah. Maka kemudian ketika praktek dibully, ya dia bisa sakit hati. Itu mudah galau. Oke. Makanya berteman itu kan penting, manusia itu makhluk sosial. Kita juga kalau kembali ke Quran, Gus, sering dengar juga bahwa obat galau itu adalah Quran. Nah mungkin bisa kasih penjelasan dan pencerahan kepada kita, surat apa sih di Quran atau apa yang harus dibaca ketika galau, Gus? Monggo. Oh ya macam-macam, tinggal galau kenapa? Kan gitu. Kalau galau istri cerewet ya summum bukmun umyum fahum lah. Ini penting banget nih kayaknya. Iya kan? Penting nih. Iya benar. Ya kan galau kenapa gitu kan? Kalau galau karena cinta ditolak, ya galau. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kalau galaunya seorang pemburu, ya wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau galaunya seorang tukang kelahi, ya idza batostum jabarin. Nah kalau galaunya orang tidak punya kerjaan, ya fattahu ya Razzaq. Lo kan semuanya ada. Tapi kalau kemudian galaunya akut, ya seluruh Quran. Iya kan obat gitu loh. Kita ini cuma dikasih tahu bahwa Quran itu obat. Pemilik obatnya siapa? Allah. Makanya bacalah Quran, urusan cara mengobatinya ya urusan Allah. Jadi Allah yang mengatakan kamu baca Quran itu sebagai obat. Kita cuma disuruh baca. Maka ketika kita baca ya sudah baca aja. Urusan yang mengobati itu seperti apa? Urusan Allah. Nah kita kadang terus kemudian mendikte pangeran tolong diobati. Akhirnya spesifik kan, ini obat ini. Kalau tukang pijat galaunya ya karena nggak laku-laku, nggak manjur pijetannya, ya obatnya ya awalam yarul insanu ana khalaqnahu min nutfatin fa idza waqasim mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yukhlidu ma yaramim qul yuhyil ladzi ansha'a awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Lu kan gitu. Banyak ya Gus ya? Banyak. Karena sifatnya Al-Quran itu adalah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya kalau kita kemudian tahu bahwa Quran itu dijaga oleh Allah, maka kita biar dijaga oleh Allah, mari ikut menjaga Al-Quran. Nah ada yang kuat menjaga 30 juz, bagus. Ada yang kuatnya cuma menjaga Yasin tok, ya Yasinan. Ada yang kuatnya cuma jaga kulhu, rajin tahlilan. Ibu-ibu di Jawa kuatnya cuma jaga nun, ya kalau dipanggil suaminya jawabannya nun, itu aja. Itu kan cara agar seluruh orang di Indonesia oleh orang-orang tua kita semuanya biar ikut menjaga Al-Quran. Okay. Nah kalau ikut menjaga Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Cuman kemampuan ikut jaganya itu. Lah makanya rumah karena nggak bisa baca Quran ditulisi Al-Quran. Oke. Anak kecil karena nggak bisa baca Quran biar dijaga Allah, tulisi Al-Quran dibikinkan kalung. Lo itu aja sebenarnya. Nah itu menarik Gus yang terakhir bahwa sekarang Quran itu kan sebagai syifa. Ada yang dijadikan kalung, ada yang mungkin bahkan dipraktekkan dimasukin ke air, diminum, ada yang disimpan di dompet dan seterusnya. Itu tuh gimana sih Gus sebetulnya Quran-Quran yang menjadi syifa itu gimana? Monggo. Istilahnya jaminan dari Allah. Itu syifaul linnas, obat buat manusia. Nah manusia itu khusnudzon gitu loh. Berkhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Inilah seolah-olah ayat ini bisa dipakai ini. Sekuat mana kita berkhusnudzon, disitulah. Makanya ibadah, Quran itu kan ibadah.
Nah, kita ini berhusnudzon, kuat tidak kita berprasangka bahwa kalau Quran itu adalah ibadah, maka kita baca Quran. Jadi konsepnya itu konsep husnudzon, konsep ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah itu husnudzon, setelah itu minta tolong. Baca Quran itu ibadah, maka kemudian kita baca na'budu, setelah itu minta tolong, ya Allah mudah-mudahan orang tua kami nggak disiksa di neraka. Itu kan konsep na'budu nasta'in. Maka orang tidak boleh mengatakan ibadahmu nggak boleh, ini bid'ah nggak boleh, karena ibadah itu dasarnya adalah husnudzon. Oke, kita akan bertanya jawab dengan audiens, jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, mumpung ada Gus Muwafiq di sini, silahkan dipertanyakan. Silakan, boleh? Ya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rania. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana caranya menghadapi anak-anak zaman sekarang? Kalau disuruh itu sekarang banyak jawabannya, terutama apalagi kadang-kadang disuruh ibadah pun susah. Itu saja Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu. Ini kayaknya pertanyaan banyak ibu-ibu di sini gitu ya. Gimana nyuruh anaknya, sekarang anaknya banyak nggak mau dengar, Gus. Monggo. Ya, harus begitu. Harus nggak mau dengar maksudnya? Loh ya begitu. Orang tua itu madrasah pertama, madrasatul ula. Madrasah pertama buat anak sebelum dia keluar itu orang tua. Maka orang tua harus siap menjadi partner agar anak ketika di luar rumah itu survive. Jadi jangan pernah mengeluh ketika punya anak cerewet. Karena di luar rumah butuh kecerewetan 1000 cerewet. Kalau tidak dilatih di dalam rumah tangga, begitu di luar dia kalah sama teman-temannya, gitu. Anak ini butuh dilatih, butuh sparring partner. Sparring partner tanpa melukai dan tanpa menyakiti, tanpa terlukai, itu ya orang tua. Makanya orang tua harus siap berdebat dengan anak, siap dicereweti, berdebat, itu harus siap. Jangan kemudian anak disuruh nurut itu, nanti sampean capek menjadi orang tua. Begitu anak gede nggak bisa mengambil keputusan, cari istri nyarikan, cari kerjaan nyarikan, dia nggak punya kekuatan survival dasar anak itu ada di dalam keluarga. Makanya anak singa digigit-gigit dulu oleh orang tuanya, dikejar-kejar. Begitu dia ketemu dengan orang tuanya nggak siap, digigit mati. Daripada mati digigit lawannya, mending digigit di dalam keluarga. Ini kan orang tua sparring partner. Kalau tidak sanggup, suruh kiai mendidik untuk diajarkan bagaimana dia langsung berhadapan dengan teman-teman santri yang lain untuk survival di situ. Maka orang tua itu pertama kali harus siap. Karena di luar nanti anak akan berdebat dengan orang lain, beradu logika dengan orang lain, pengen menang dengan orang lain. Maka kemudian latihan pertama adalah dengan orang tua. Kalau orang tuanya nggak siap menghadapi itu, pondokkan, berhadapan dengan realitas yang langsung, berhadapan dengan kehidupan asli. Anak keluar, sistem sosialnya terbentuk, dia imun. Tapi kalau orang tua nggak siap, ya imunitasnya nggak ada. Dia menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemes, penurut. Orang tua seneng, tapi besok di usia dia harus memilih. Anak inilah yang paling merepotkan orang tuanya. Itu. Okay. Maka berbahagia kalau punya anak cerewet itu. Tapi penjenengan nggak boleh kalah cerewet, harus lebih cerewet lagi. Wong itu sparring partner pertama anak itu sebelum keluar adalah keluarga. Jangan pernah grogi. Makanya ibu harus pinter, ibu harus sekolah, harus terdidik logikanya, harus bahagia. Biar apa? Menghadapi sparring partner anaknya. Makanya bapak-bapak harus pinter membahagiakan istri agar mereka kuat secara batin, kuat secara fisik. Untuk apa? Menjadi sparring partner buat anaknya, biar nanti begitu gede punya kemampuan memilih, bersikap, tidak lagi merepotkan orang tua. Lahir sudah merepotkan. Bapak-bapak ini penting nih buat bapak-bapak.
Makanya nisaukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Untuk menanam generasi berikutnya tergantung sawah. Makanya sawah harus bagus, pemilik sawah harus tahu. Sawah tidak boleh terlalu banyak kotoran, nanti tanamannya buruk. Maka sawah ketika sudah mulai ibu-ibu mulai berjerawat, bapak-bapak harus memberikan skincare, itu penting. Harus kasih baju yang bagus. Sawah tidak boleh kurang air dan kurang pupuk. Kalau sawah kurang air, kurang pupuk, tanamannya jelek. Maka bapak-bapak harus tahu bahwa perempuannya tidak boleh kering dan kurang air. Pupuknya harus banyak, maka perempuan harus selalu pegang uang. Nah itu. Oke, terima kasih Gus, Ya. luar biasa. Jadi berbahagia Bu, punya anak cerewet berarti bagus Gus ya. Iya, Mantap, semangat. Oke, ada pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lutfi. Gus, izin bertanya. Saya sekarang sedang ada di fase mencari jati diri, Gus. Nah, mohon tipsnya bagaimana saya bisa mengetahui apa yang saya lakukan dan apa yang saya pilih itu benar, tepat gitu, Gus. Satu sisi saya tuh galau, saya bisa nggak sih diterima di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan saya gitu, Gus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi teringat dengan statement man arafah nafsah faqad arafah robah, Gus. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan tadi pertanyaan berkaitan dengan pencarian jati diri gitu. Nah, indikator mencari jati diri yang udah tepat itu seperti apa gitu? Monggo, Gus. Jadi fasenya berubah-ubah. Jati diri itu fasenya berubah-ubah. Kalau anak-anak jati dirinya yang penting bisa main, udah. Dia merasa eksis kalau sudah bisa bermain. Kalau jati dirinya anak remaja, ya dia merasa bangga, merasa jati dirinya ketemu kalau punya pacar paling cantik dari satu lingkungan. Nah, kalau kemudian orang yang sudah berumah tangga, jati dirinya adalah seorang bapak. Bagaimana dia bisa menghidupi, bisa apa? Setelah itu geser. Jati diri apa? Merasa kemudian harus menyiapkan bekal kembali kepada Allah. Nah, saat itu, makanya kalau di dalam tradisi di Jawa, itu ada tembang. Tembang pertama namanya Mas Kumambang kelahiran. Ya kan? Setelah itu si Mijil lahir. Jati dirinya kelahiran. Habis itu si Kinanti jadi anak-anak yang harus disangoni kanthi agomo, kanthi akhlak. Setelah itu Sinom jadi anak muda. Habis itu Asmorondono. Jadi manusia itu fasenya berubah-ubah. Oke. Jadi jati diri itu tidak statis. Kalau sejatinya diri yang sesungguhnya ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu sejatinya gitu kan. Tapi sebelum rojiun itu ya macam-macam fasenya. Kan gitu. Ada fase bagaimana dia berbuah. Maka dia pengen berbuah yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana manusia itu yang terbaik bermanfaat buat orang. Nah, kalau sudah setelah itu ya bagaimana tenang menghadapi menuju terakhir ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu fasenya kan beda. Anak kecil suruh mikir nafsul mutmainnah ya bubar. Nggak jadi. Jadi dia tidak stabil, dia tidak berhenti di satu tempat kemudian terus itu enggak. Kalau yang terus itu statis jati dirinya batu, itu statis. Terus itu jati dirinya yaitu batu. Kambing mungkin. Manusia enggak fase ini Dinamis fase, gitu ya? Dinamisnya luar biasa. Kadang jati dirinya kembali ke jati diri anak. Ketika kapan? Ketika ketemu istri tiba-tiba kolokan gitu kan anak. Tiba-tiba dikit aja tersinggung, dikit apa ini. Tiba-tiba lo ya kan. Lo makanya ketika datang manusia itu dengan sangat lemah, dofan, apes itu lemah. Oke. Setelah itu kuat, setelah itu lemes lagi.
Oke. Nah, ya begitu. Nah, itu jadi diri manusia. Jadi diri yang paling utama adalah ketika kembali ke sana dengan nafsul mutmainnah, hidup bersama jalan ketenangan. Karena apa? Berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya, tapi proses hidupnya. Nah, untuk menuju ke sana gampang. Kan gampang. Syahadat ya sudah kan, syahadat. Sholat ya sudah, zakat sudah, puasa ya sudah, haji ya sudah. Kalau itu sudah, ya sudah. Nggak usah mikir seperti orang bersemedi itu harus tenang, itu enggak. Sholat yang penting udah dijalankan, ya sudah. Zuhur 4, kalau capek ya diringkas karena perjalanan. Dirangkep, kalau masih kurang ringkes ya diringkes lagi, namanya qosor. Gitu. Yang tidak boleh diringkes cuma syahadat. Oke. Zakat kalau punya, kalau nggak punya dizakati. Enak kan? Puasa ya kalau kuat, kalau nggak kuat ya famangkana minkum maridon au ala safarin. Haji kalau mampu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Wong manis tato'a ilaihi sabila. Yang tidak boleh hilang itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Mantap Gus, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Gus Muwafiq, alhamdulillah.